dari Allah pencipta langit dan bumi tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi sebaliknya, sekuat apapun zaman menolaknya, orang-orang menolaknya, kalau itu wahyu dari sang pencipta langit dan bumi, pasti terjadi. Gak bisa tidak. Pasti terjadi. Pasti akan ditemukan. Makanya dikatakan dia akan memberitakan, dia akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akan datang. Itu diceritakan tuh. Berarti syaratnya untuk beriman kepada roh kebenaran, yaitu kitab yang dibawa, pemberitaan yang dibawa harus selaras dengan ilmu pengetahuan. Dan itu hanya ada di Islam, di Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ya hadi, ya bashir, ya tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, jaga kepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ada seorang mantan pendeta ya, dari keluarga pendeta, dan beliau tinggalnya di Bali, yang pada akhirnya bosan dalam kekristenan karena tidak ada kepastian, karena beliau menggunakan akalnya ya, sehingga tidak mempercayai bahasanya Yesus ini Tuhan, dan cara tata peribadatan pun membuat geli, lucu, tidak masuk di akal menurut beliau nih, sehingga beliau memutuskan untuk masuk Islam. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Ar-Rahim, dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Guru saya ada di sini, Ustadz. Jadi saksi antum, Ustadz. Masya Allah. Antum ini pagi-pagi sudah buka-buka pintu surga ini. Alhamdulillah, akhina, barakallahu fikum. Masih segar juga antum. Selamat datang ya, Desma, jangan ya, selamat datang. Saudaraku. Beliau tinggal di Timika, Ustaz. Ya, antum tinggal di Timika. Antum bergabung dengan Ustaz Fadlan ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, beliau ini alamat, nanti pengurus AFKN akan mendatangi antum untuk memperkuat semangat antum, Pak Desma. Allahu Akbar. Ya, saya umumkan teman-teman, beliau ini Ustadz Fadlan ini mungkin kita sudah kenal semuanya ya. Beliau adalah Ustadz sabun mandi ini beliau. Orang Makassar bilang sama beliau ini Ustadz sabun mandi, karena ada ribuan orang di Papua masuk Islam hanya gara-gara sabun mandi. Beliau lah orangnya ini. Ribuan, pokoknya ribuan. Dan beliau ini, saya umumkan ya, beliau ini adalah salah satu yang menjadi
salah satu yang menjadikan saya aktif di dunia apologet dan belajar tentang kristologi, beliau ini. Beliau salah satu pencetusnya. Saya banyak menonton dulu ketika saya masih mahasiswa, nonton film beliau, video beliau, bagaimana orang diajarkan mandi, bagaimana diajarkan wudhu, diajarkan pakai sikat gigi. Wallahu akbar, masya Allah. Beliau lah manusia yang mulia ini. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, masya Allah. Allahu akbar. Ustaz Fadlan. Untuk doa Ustadzuna mungkin ya di Gurunda, silahkan sama Ustadz Fadl Ustadz. Ya. Kami mengaminkan, Fadl Ustadz. Kami mengaminkan, Ustadz Fadlan yang mendoakan. Di mute tat, di mute tat. Mute Ustaz Fadlan. Di mute. Dinda Fandi dibuka ini ya, Dek. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa salam radhiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, di terbitnya matahari di waktu duha, Engkau membuka hidayah untuk hamba-hambamu. Pada hari ini Engkau membuka hidayah untuk saudara kami Desma yang ada di Timika. Dengan segala hidayah melalui dialog yang disampaikan oleh guru, sahabat, pejuang, mujahidah yang hari ini mengantarkan hidayah untuk mereka. Maka ya Allah, bukakan pintu langit dan pintu bumi dari segala arah untuk kami terus menjaga agama di bumi ini ya Rabb. Kami tidak punya kekuatan apapun kecuali menyerahkan kepada Engkau, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami tidak punya milik apa-apa kecuali milik hanya Engkau ya Allah ya Rabb. Kami bangga karena Engkau telah mengutus Nabi kami Muhammad SAW serta nabi-nabi yang lain mulai dari Nabi Adam untuk membimbing kami di dunia. Tapi pada hari ini di waktu duha Engkau membuka hidayah untuk saudara kami, saudara Desma di Timika ya Allah. Kuatkan hatinya, tetapkan imannya, kuatkan Islamnya, dan rawat perjalanan hidupnya menjadi orang-orang yang akan bertemu dengan kekasihmu Rasul Muhammad SAW bersama kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami keluarga besar apologet yang selalu berdiskusi melalui rahmat teknologi yang Engkau berikan kepada kami. Maka jadikan teknologi menjadi pintu kami mengantar hidayah ke seluruh alam di dunia, timur, barat, selatan, utara, menenggara. Sempit apapun kami mengantar hidayah ini untuk mereka. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Jauhkan kami dari fitnah, jauhkan kami dari segala permasalahan yang menghalangi dakwah ini ya Rabb. Antarkan kami untuk senantiasa terdepan mengantarkan kalimat-kalimat tauhid untuk orang-orang yang belum mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Amin. Kami minta ya Allah ya Rabb, tanamkan ihdinas siratal mustaqim ke dalam saudara kami, hati kami, pandangan kami, pendengaran kami, terutama saudara kami Desma dari Timika ya Allah. Jaga dirinya, jaga ibadahnya, jaga penempatan rizki untuknya ya Allah, dan bimbinglah kami menjadi hamba-hambamu yang terus istiqomah di jalan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhinal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabal barakah, abwabal nikmat, abwabal sehat, abwabal salama, abwabal rizki birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika lizzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Akhirnya hari ini berkah dapat didoakan sama beliau, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Silakan Dinda Abu ya. Masya Allah ya Ustaznya dan Gurunda ya semuanya. Akhi Desma, barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dipertanyakan, saudaraku. Ya cuman begitu ya, sedikit dari saya, Abangda Desma, saudaraku. Jangan mengira bahwa orang masuk Islam itu tidak ada cobaan. Bahkan di dalam Islam, orang semakin disayang oleh Allah, semakin dia rajin beribadah, justru akan semakin banyak ujian. Itu ciri bahwa Allah sayang kepada kita, sehingga kita diuji. Dan ujian itu untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Sama seperti halnya kita di sekolah mungkin ya. Ketika kita ingin menaik kelas itu pasti ada yang namanya ujian. Ketika lulus ujian ya kita naik kelas, saudara. Jadi seperti yang kita ketahui, cobaan terberat itu didapatkan oleh para kekasih Allah, para nabi dan para rasul, yaitu para ulul azmi. Mereka sangat berat cobaannya. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa gitu. Dan begitupun dengan hamba-hamba Allah yang solih, tentu mereka akan diuji, yaitu untuk menguatkan keimanan kita dan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah. Begitu saudaraku. Jadi kuatkan keimanan kita, keimanan antum dengan cara terus belajar keislaman, terus bersama-sama dengan orang-orang muslim, orang-orang soleh, supaya semakin kuat keimanan Anda. Begitu akhina ya, wallahu alam. Lanjut dari guru-guru yang lain, silakan fadhal. Ko Pandi, silakan Ko. Dibuka mute-nya, Ko. Fadil yang lain dulu, karena lagi nunggu Gurunda. Siap. Barangkali ayah Agent of kan ya. Ya. Ayah, ada yang mau disampaikan, silakan ayah. Fadhal ya. Ya, insyaallah sedikit aja bang. Ketika sudah ini kan mungkin sudah 6 bulan yang lalu abang pernah syahadat. Kali ini syahadat ulang. Mungkin kalau kemarin tanpa ada bimbingan, kita berharap abang kali ini sudah bisa menjalankan rukun-rukun dalam Islam bang. Baik sholatnya, baik nanti bagaimana mengenai pernikahan dan sebagainya bang. Supaya saat ini kan mungkin abang sudah dihapuskan dosa-dosanya, jangan lagi ada digoreskan ataupun dikotori dengan dosa-dosa yang kita buat baru lagi gitu. Jadi kalau bisa kita jaga sebisa mungkin, sebagaimana ketika kita dilahirkan, begitulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bang. Saya doakan insyaallah abang istiqomah dan selamat datang bang di dalam Islam. Itu aja bang. Masya Allah, barakallah ya. Bang Dewa, fadhal abang dah. Bang Dewa. Iya. Fadhal. Baik Pak Desma, Dewa doakan selalu istiqomah ya buat Pak Desma. Insya Allah. Terus ketika yang namanya Pak Desma itu masuk ke dalam Islam, konsekuensi masuk ke dalam Islam itu adalah sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat. Belajar dari sekarang sholat, tanamkan rasa malu kita. Kita harus punya yang namanya rasa malu. Itu aja mungkin dari Dewa ya. Dewa nggak bisa banyak bicara kalau ada Bang Juma, takut ini kena juga nanti sama dia ya. Sehat selalu aja ya Pak Desma ya. Masya Allah. Nah, kok Ajif, kalau fadhal kok. Nah. Ya. Saya sambil on cam karena insya Allah
Kalau dengan on cam itu face to face, eyes to eyes gitu kan. Iya. Barakallah Bang Desma. Syahadat itu bukan akhir Bang Desma. Syahadat itu adalah pintu di mana kita baru memasuki dunia Islam. Secara utuh, jiwa, raga, dan juga hati kita dan keimanan kita. Seutuh-utuhnya kita itu menjadi hamba, Bang. Jadi kita menghinakan diri depan Allah. Dan ketika kita sudah menghinakan diri depan Allah, Allah akan mengangkat derajat kita di atas manusia. Insya Allah. Dan Bang Desma, saya pernah mengalami perceraian. Dan yakinlah, ketika Allah ambil itu manusia yang Allah suruh menyertai kita dalam keimanan, dalam perjuangan dakwah, itu artinya Allah akan menggantikan kepada Anda wanita lain yang bersedia untuk mendukung Anda dalam kemuliaan Islam. Entah itu akan balik lagi atau ke wanita lain, insya Allah itu. Dan saya telah merasakannya, bagaimana Allah mencabut wanita yang tidak bagus di sisi saya, kemudian Allah kasih wanita yang bagus di sisi saya, sehingga dakwah saya lebih gemilang lagi. Allahu Akbar, insya Allah. Allahumma amin, insya Allah. Bang Desma, jangan pernah takut kehilangan manusia, karena kenapa? Innallaha ma'ana, Allah berserta kita, insya Allah. Cukup Abu ya. Masya Allah, barakallah. Pak Bal, betul Pak. Pak Bal. Masya Allah, aduh tumben aku nih. Biasanya dilewat aja saya di mute. Oke, makasih ada ya saudara-saudara guru bunda semua yang telah menyampaikan apa yang perlu disampaikan ya kepada Bang Desma. Semoga apa yang disampaikan bisa kita lakukan bersama-sama, artinya kita bersama-sama ya. Yang harus saya pesan dari saya hanya ini aja, mungkin yang lainnya sudah. Kita ini diwajibkan untuk berjamaah ya, karena jamaah itu walaupun kita ini beda baju, beda ragam, ada yang ada di kelompok sini kini, tapi kita diwajibkan untuk berjamaah. Saya punya baju merah, kalian baju kuning, baju hijau, tetap kita harus satu jamaah, karena kewajiban berjamaah ini merupakan tali Allah yang diperintahkan dan harus dipegang teguh ya. Kita tidak melihat siapa, tapi kita melihat Muslim ya, kita harus tetap berjamaah ya, tidak membentuk kelompok-kelompok lain saling menggunjing dan lain, tetap kita istiqomah satu barisan berjamaah. Itu aja dari saya. Terima kasih Bang Juma. Masya Allah, dan barakallah. Silakan Kak Pandi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti tadi yang disampaikan dari Komu, menjadi mu'alaf itu satu step awal kita baru masuk gitu kan. Masuk Islam, lalu setelahnya itu kita memiliki kewajiban dalam beribadah, kewajiban dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Insya Allah kita belajar bersama-sama, kita gandengan tangan. Itu untuk Bang Desma, insya Allah terus semangat, jangan pernah merasa sendiri, insya Allah. Masya Allah. Lanjutkan kok. Kalau mau makan jangan terganggu. Siap. Barakallah. Cari barangkali antum, silakan Asif. Fadhal Asif. Ya, Ustaz Abu ya. Tapi Bang Desma mirip ini, mirip orang yang ngangkat aku, namanya Bang Handi Selebes. Ini orangnya masih tidur. Iya, intinya sih kayak gini ya. Makanya kan tadi dikatakan Bang Baal, umat muslim itu saling berpegangan tangan, bukan saling menjatuhkan. Makanya di dalam hadis itu kan mengatakan dengan jelas, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyani yasduhu ba'duhu ba'da. Jadi umat muslim itu saling bergandengan agar kuat. Nah, yang kedua adalah tadi kan udah disampaikan ke Ajis loh. Nah, kebetulan saya juga mualaf Bang Desma. Tapi saya sekarang tinggal sama Bang Handi. Nah, yang kedua adalah ketika kita memilih Islam, seperti apa tadi dikatakan Kofandi, janganlah lupa kita untuk mengutamakan yang wajib. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah menuntut ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengatakan thalabu ilmi fardatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jadi janganlah lupa kita mengutamakan sebuah kewajiban. Kayak gitu. Yang kedua adalah ketika kita mualaf, pasti kita mempunyai risiko. Risikonya itu pasti kita menghadapi ujian.
Tetapi ujian itu bukanlah salah satu bentuk cinta, bukan salah satu bentuk benci Allah kepada hambanya, melainkan salah satu bentuk cinta. Karena hidayah itu merupakan sebuah cinta dari Allah kepada hambanya. Makanya kan kata Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya seandainya hidayah itu akan dapat aku beli, maka akan aku beli berkarung-karung dan akan aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Dan yang kedua adalah janganlah kita bersedih hati. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 212 sampai 214 kata Allah, "Ala inna nasrullah qarib." Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Mungkin itu aja Ustaz ya. Lanjut Bang Zuma Gurunda. Masya Allah, barakallah. Begitu ya, Abang Daku, Abang Badesma, nanti mungkin masalah sertifikat nanti bisa di chatan sama Ayah Saipul, nanti sama Daeng Handi mungkin bisa diproses ya, saudaraku. Tapi sebelum membicarakan sertifikat, barangkali ada yang mau disampaikan dulu sama Abang Desma, silahkan. Fadhal Abang Da. Ya, saya hanya ada sedikit pesan saja untuk ya saudara-saudara saya di masa lalu ya, dalam artian seperti itu, bagi umat Kristen gitu kan. Kedepankanlah logika gitu kan dalam memegang sebuah kepercayaan, dalam memegang sebuah agama. Jangan cukup iya dan diimani gitu kan. Seperti selama ini kan saya seperti itu gitu kan. Tidak pernah logika ini dikedepankan. Dan satu hal juga yang membuat saya masuk Islam itu karena saya tahu, saya ada baca beberapa ayat kalau Yesus itu Nabi Isa itu dia kalau menghadap ke Tuhannya itu bersujud gitu kan. Saya lihat orang-orang Islam bersujud gitu kan di masjid. Saya lihat orang-orang Islam itu bersujud ketika dia beribadah. Sementara kami ini hari Minggu saya itu kebetulan Pantekosta ya, Protestan. Sedangkan kami ini sembahyang itu katakanlah itu ke rumah Tuhan gitu kan. Di sana kami bernyanyi, bertepuk-tepuk tangan. Kalau kami Pantekosta ini bertepuk-tepuk tangan gitu kan. Dan kami ini tidak menghargai rumah Tuhan gitu. Saya lihat orang masjid mau masuk ke rumah Tuhan, dia mengambil apa namanya itu wudu, dia sucikan dirinya seperti itu, kemudian dia masuk masjid, kemudian dia juga sholat untuk apa namanya masuk ke masjid, apa itu namanya saya lupa itu, tahiyatul atau apa masjid atau apa itu. Tapi kami berdandan rapi ya, berpakaian rapi bagus, bersepatu bagus, tapi kami masuk ke rumah Tuhan dalam keadaan kotor. Kita tidak tahu ketika di jalan kita menginjak kotoran anjing, kotoran ayam, tapi kita masuk ke rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan yang suci itu, saya bilang. Apakah gereja itu pantas disebut rumah suci, sementara kami masuk ke dalam rumah itu, ke dalam gereja itu dalam keadaan kotor. Kaki ini, sepatu ini penuh dengan kotoran binatang. Terkadang seperti itu, kita tidak tahu apa yang kita injak. Ya Tuhan, saya bilang, ada yang salah dalam hidup saya. Ada yang salah dalam hidup saya gitu kan. Saya menjalani sesuatu yang tidak benar gitu kan. 30 tahun lebih gitu kan, 40 tahun lebih saya menjalani kebiasaan seperti itu gitu, tanpa pernah berpikir gitu kan. Ya tapi puji Tuhan, alhamdulillah maksud saya. Segala sesuatunya sekarang hati saya sudah terbuka, logika saya sudah terbuka gitu kan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang lurus gitu kan. Ini memang rencana Tuhan gitu kan. Sebaik-baiknya rencana manusia tetap tidak akan bisa mengalahkan baiknya rencana Tuhan. Apa yang buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Tuhan, kan seperti itu. Ya saya rasa seperti itu. Ya mudah-mudahan saya tidak peduli gitu kan. Mungkin di bawah-bawah ini ada yang menghujat saya gitu kan, menghina saya gitu kan. Saya tidak peduli gitu kan. Karena saya berpikir sebaik-baiknya manusia dialah yang memperbaiki, yang membenahi urusannya dengan Tuhan gitu kan. Benahi urusan dengan Tuhanmu, maka Tuhan akan membenahi urusanmu dengan manusia-manusia lainnya. Benahi urusan surgamu, akhiratmu, maka
Tuhan akan membenahi urusan duniamu, kan seperti itu. Berat sekali memang untuk ke depan ya, karena terus terang istri saya ini memang pemeluk agama yang kuat. Dia adalah ibu pendeta di salah satu gereja di Timika sini gitu kan. Tapi Bang Desma sama istri sekarang berjauhan berarti? Sudah tanggal 8 Desember saya ingat kejadian itu. Saya pergi meninggalkan rumah, itu hanya membawa selai pakaian, itu pun berangkat jam 3 pagi gitu kan. Jam 3 pagi saya ingat itu berangkat ketika setelah bertengkar hebat gitu kan, karena siangnya bertengkar hebat, malam-malam pun kita sampai subuh itu kita bertengkar hebat gitu kan. Saya saat itu dikelilingi oleh keluarga mereka, kan umumnya mereka ini kan sekolah teologi toh gitu kan, mereka itu pendeta-pendeta gitu kan. Saya berdebat dengan mereka sampai ya intinya sampai ada gebrak meja lah segala macam gitu kan, sampai sudahlah gitu kan, kau akan hina, kau katanya, kau kafir, kau dan segala macamnya. Sudah, saya tidak peduli, saya bilang kau akan sengsara hidup di dunia gitu. Dia bilang seperti itu kan, mereka bilang seperti itu kan, kalau kau tinggalkan kami kau akan sengsara hidup di dunia. Saya bilang kalau saya mati pun, saya bilang kalau saya muslim, saya seorang muslim, setelah saya menjadi muslim, saya mati pun tidak perlu menggunakan pakaian mewah. Saya bilang saya tidak perlu pakai jas, saya tidak perlu pakai kemeja, saya tidak perlu pakai sepatu. Saya bilang saya setelah muslim, saya mati hanya menggunakan kain kafan yang harganya tidak seberapa, dan di kain kafan saya pun tidak ada sakunya, tidak ada uang 1.000 pun yang bisa saya masukkan, tidak bisa saya bawa ke dalam kubur. Saya bilang saya kira itu saja. Masya Allah, Ina Desma ya, Barakallah ya. Alhamdulillah saudaraku. Sambil di tap-tap ya ikhwan fillah. Dan untuk akhina istiqomah ya. Terus di Islam itu tidak mengenal yang namanya gengsi atau terlambat ya. Selagi kita masih ada kesempatan, masih hidup di dunia ini, ya kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan mempertahankan keimanan dan keislaman sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Maka cara mempertahankan keimanan itu ya tadi kita terus menambah keilmuan supaya mempertebal keimanan, dan kita bergabung bersama orang-orang muslim, orang-orang soleh, supaya juga bertambah keimanan kita. Intinya Akhi Desma, jangan gengsi, jangan ada perasaan terlambat karena memang udah agak berusia ya. Kita menuntut ilmu itu kata Rasul minal mahdi ilal lahdi ya, sampai kita mati gitu, sehingga tidak ada kata terlambat. Terus belajar, saya sendiri pun seperti itu, dan semuanya muslim seperti itu saudaraku. Begitu ya Bang Desma. Silakan Ayah Saipul, barangkali ada yang mau disampaikan tentang masalah sertifikat tadi atau apa, silakan. Ya, nanti kita hubungan lewat WA aja Bang. Kalau berkasnya udah saya kirimkan ke pengurusnya, tinggal nanti kita komunikasi lewat WA, insya Allah Bang ya, dalam berapa hari biasanya. Tapi alamat tidak di situ Bang Saiful. Nggak apa-apa Bang, nggak masalah. Jadi saya sudah pindah alamat, tidak di rumah saya yang lama gitu kan. Saya tinggalkan rumah itu, saya tinggalkan keluarga itu. Jadi terus terang saya sendiri hidup ini apa ya? Lompat sana lompat sini gitu kan. Bagaimana saya harus bisa melanjutkan hidup ini gitu kan. Kalau kemarin ya mungkin saya lompat dari satu masjid ke masjid lain seperti itu kan. Nah itu pun saya kadang-kadang ya apa namanya tidak selalu di masjid juga gitu. Dimanapun saya bisa tidur ya saya tidur gitu kan. Intinya seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sudah ada sedikit pekerjaan. Ada pekerjaan yang bisa menyambung hidup saya gitu, di Timika ini gitu. Tadi rencananya tuh saya mau pulang ke Jakarta mau pulang ke Bandung seperti itu. Karena saya ini aslinya orang lahir Jakarta, ya hidup merantau ke sana ke sini lah gitu Bang Syepul. Iya, nggak apa-apa Bang, nanti Abang boleh WA kan aja nanti alamat sekarangnya untuk data kita Bang. Ya Bang ya. Tapi Bang Desma sudah disunat ya, abangku ya? Saya sudah 2 bulan yang lalu.
Alhamdulillah. Syukran. Intinya seberat apapun ujian abangku Desma itu akan menjadi nilai kebaikan di sisi Allah, dan akan Bang Desma rasakan nanti di akhirat ketika Bang Desma mampu sabar menghadapi ujian tersebut dan menerima akan aturan Allah dan ketetapan Allah. Cuman seorang muslim pasti seberat apapun cobaan, ketika dia bersandar kepada Allah dan bergantung kepada Allah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka hatinya akan tetap tenang. Pasti saya pastikan ya, Bang Desma itu meskipun berat cobaan, pasti hati Bang Desma tenang. Benar gak Bang Desma? Iya benar. Iya, betul seperti itu. Barangkali Gurunda, fadhal Gurundaku. Nah, Gurunda Jumat, ada yang mau disampaikan lagi Gurunda, fadhal. Iya, Masya Allah. Yang menarik tadi Al-Quran yang diurai, yang disampaikan oleh saudara kita Desma. Di sana diterangkan kemudian adanya dua laut, marajal bahraini yaltaqiyan. Allah kemudian membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di situ diterangkan di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing kedua sungai tersebut. Yang menarik di sini, yang menggelitik akal logika manusia adalah ini disampaikan 1400 tahun silam. Waktu itu enggak ada orang yang percaya ini, kecuali orang-orang yang beriman. Mana bisa ini terjadi? Makanya dikatakan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu sihir. Nabi Muhammad ini menyampaikan sihir, kata dia. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan itu. Tapi saya sendiri sebagai apologet Islam dalam hal ini melihat adanya indikasi kuat yang kemudian tertulis di dalam Yohanes 16 nomor 13. Apa kata yang tertuang di sana? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ingat kalimat terakhir, apa yang dikatakan di sana? Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayo, kira-kira pemberitaan yang muncul kemudian, yang konon ceritanya di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Galuku, Pararam, Padale, itu semuanya dikatakan bahwa apa yang diterangkan ke depannya kemudian itu adalah sebuah unsur kebenaran, dan apabila Roh Kudus atau roh kebenaran itu datang, ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kira-kira yang kita terima dari pemberitaan Lukas apa? Paulus apa? Gak ada. Apa yang bisa kita terima dari sana? Gak ada sama sekali yang berkaitan dengan berita-berita yang muncul belakangan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kemudian kepada kita hal-hal yang gaib, hal-hal yang hari ini baru ditemukan oleh ilmuwan. Berkesesuaian, dia memberitakan hari itu, tetapi yang diberitakan itu adalah hal-hal yang akan datang, dan itu terjadi. Andai saja ada yang bertanya kepada Rasulullah pada masa itu, sahabat, ya Rasulullah, mana ada yang kayak gitu-gitu? Kami tidak pernah melihat ada laut, kemudian di laut itu bertemu, habis itu mereka tidak bercampur laut ini, tetapi masing-masing ada batas. Mana ada yang kayak gitu? Andai saja hari itu, maka Rasulullah juga akan menjawab pastinya. Ini saya sedang bercerita hal-hal yang akan datang ditemukan oleh para ilmuwan, maksudnya. Masya Allah. Hari ini, Masya Allah, saudara kita Desma sudah melihat bagaimana luar biasanya Al-Quran. Ini artinya apa? Apa yang kita dapat dari ilmu, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Artinya gini,
ketika pencipta langit dan bumi yang maha tahu menorehkan satu penggarisan ilmu kepada zaman, kepada manusia di zamannya masing-masing, orang boleh menolak, orang boleh tidak percaya, orang boleh ingkar terhadap itu. Tapi dengan berjalannya waktu, benar tidaknya informasi itu berasal dari firman Tuhan pencipta langit dan bumi atau tidak, sejarah dan ilmu pengetahuanlah yang akan menjadi tolak ukur kebenarannya. Ini wahyu dari yang maha melihat, yang maha mengetahui atau bukan, kan gitu. Kalau apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini tidak betul, mau sampai kiamat atau di dunia dibuat lagi menjadi baru untuk hidup yang baru, kalau itu bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah bisa ditemukan. Tapi sebaliknya, sekuat apapun zaman menolaknya, orang-orang menolaknya, kalau itu wahyu dari sang pencipta langit dan bumi, pasti terjadi. Gak bisa tidak, pasti terjadi, pasti akan ditemukan. Makanya dikatakan dia akan memberitakan, dia akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang akan datang. Itu diceritakan tuh. Berarti syaratnya untuk beriman kepada roh kebenaran, yaitu kitab yang dibawa, pemberitaan yang dibawa harus selaras dengan ilmu pengetahuan. Dan itu hanya ada di Islam, di Al-Quranul Karim. Masya Allah. Maka tepatlah pilihan saudara kita Desma. Kita tinggal menunggu beliau istiqamah. Kemudian kita juga menunggu saudara-saudara muslim yang menyimak dan menyaksikan ini untuk membantu beliau meringankan beban beliau. Ingat, kita satu tubuh. Ketika kemudian tubuh kita salah satunya sakit, maka tubuh yang lain pun akan merasakan sakit. Tidaklah mungkin kemudian kita bisa tidur lelap apabila gusi kita lagi sakit. Dalam tubuh kita itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Harta kita bagian dari saudara-saudara kita yang baru mu'allaf. Ilmu kita bagian dari saudara-saudara kita yang mu'allaf. Alhamdulillah, Masya Allah, saya pagi ini, sekarang ini lagi berdiskusi dengan salah seorang sahabat kita, ahli sedekah yang ada di Jakarta, atas nama Bang Rosadi Hanafi, terkait dengan mu'allafnya saudara Demian. Beliau sanggup mengambil Demian dari perkampungan beliau, Demian mengangkat kemudian hijrah ke Jakarta, dan beliau sanggup kemudian, hanya rohnya yang tidak disanggupi oleh beliau. Beliau sanggup menampung, memberikan pekerjaan di mana beliau menjanjikan gaji minimal 5 juta per bulan. Ini untuk saudara kita Demian. Beliau mengatakan, Bang Suma, sebentar lagi saya akan berikan biaya untuk Demian dan berangkat awal bulan untuk ke Jakarta bersama dengan beliau. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan ada juga saudara-saudara kita yang menyimak hari ini, saudara muslim yang bisa membantu saudara Desma, memberikan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita sang mu'allaf ini. Ya minimal hari ini kita bisa memberikan gift kepada beliau, atau ada sedikit bantuan dari teman-teman untuk beliau. Kenapa sahabat-sahabat? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang-orang sudah kembali mengantar jenazah kita dari kubur, apa yang kita cari kemudian? Apa yang kita cari? Apa yang kita teriakkan kepada Allah? Ya Rabb, izinkan aku kembali ke dunia. Buat apa beliau kembali? Si fulan ini mau kembali, mau naik haji? Enggak. Mau cium tangan kedua orang tua? Enggak juga. Mau sholat? Enggak, bukan. Lalu mau apa? Ternyata beliau mau pulang ke dunia. Tujuannya apa? Dia meninggalkan sepatu, dia meninggalkan sendal, ada sepeda butut, HP butut yang dia tinggalkan. Dia ingin jual dan berikan kepada si miskin. Dia ingin jual dan berikan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana mereka yang meninggalkan rumah mewah, harta yang melimpah, kemudian sawah, kebun, ada mobil, ada rumah yang di mana-mana, dia tinggalkan. Meronta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku sejenak aja. Ternyata pahala infak sedekah yang menjadikan kuburan ini menjadi terang, ya Rabb. Insyaallah. Aku ingin kembali. Ada hartaku tertinggal daripada dinikmati oleh calon suami dari istri saya.
atau dinikmati oleh calon istri dari suami saya, mending saya balik, ya Rob, kembalikan aku ingin jual rumah itu, aku ingin memberikan rumah itu, aku ingin memberikan mobil itu kepada yang lain supaya menjadi cahaya di sini. Tapi apa kata Allah? Bukankah dulu ketika engkau hidup ada saudaramu yang terlunta-luntah kemudian, yang ditinggalkan kemudian oleh keluarganya, ditinggalkan oleh sanak saudaranya, diusir oleh keluarganya. Kamu tahu, kamu diam saja, kamu hanya menontonnya, kamu hanya memperlihatkannya, kamu takut miskin, takut kemudian rekening goyah, kamu tidak ingin hartamu berkurang. Padahal sekarang ini kamu menyesali hal tersebut. Oleh karena itulah kemudian kita yang masih hidup ini, sahabat-sahabat, Dinda Dewa kemarin saya kirim uang, atau Dinda Dewa kemarin saya kirim sepatu, atau Dinda Dewa kemarin saya kirim beras. Tolong berasnya itu dibagikan kepada tetangga, nanti tetangga yang kembali memberikan kepada antum. Berikan sepatu yang ada, kirimkan semuanya kepada yang membutuhkan. Ya, saudara-saudara semuanya, ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi ngomong-ngomong, saudara kita tadi kemana? Terpental lagi Gurunda. Bro Desma ada di bawah ya. Bro Desma nggak bisa dinaikkan lagi. Coba keluar lagi dari ini koma pisang, saya. ini jagung. Alhamdulillah Ko Aziz mau dikirim ke tempatnya Dinda Dewa ini. Koko Ya Allah ya Karim. Ya? Iya. Kalau saya sarankan Ko Aziz, jagungnya nggak usah. Itu cabenya aja yang dikirim ke Dewa. Dia makannya kan cuma nasi dengan cabe. Butuh yang lain. Iya. Bang Zuma, istri saya nggak ada yang tahu harga cabai yang belanja saya. Oh gitu, Masya Allah, suami yang soleh, luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi yang belanja saya. Mereka hanya masak di rumah atau antum juga yang masak? Kok punya istri 3 percuma kok. Kalau masih masak sendiri buat apa punya istri 3? Ya untuk Bro Desma ya, akhi, yang kalau mau naik lagi ya saya sarankan Anda naik lagi. Masya Allah, ini laki-laki soleha ini. Ini laki-laki soleha ini. Soleha ya. Iya, betul. Beliau yang belanja, beliau yang masak, istri di sawah. Ya ini bagus. Yang masak istri ya. Bagus ini. Bagus dicontoh Ya ini. tapi soleha aja lah, Aki, jangan soleha. Cuman saya khawatir saudara saya ini. Saya sangat khawatir keselamatan beliau. Tapi sudah bulan Januari kan, udah lewat ini ya kan ya. Takut beliau jalan sendiri dengan posturnya kayak begitu, jangan nanti disembah sama tetangga kan gitu. Maksud saya gitu loh. Udah lewat kok, Aki. Udah lewat. Udah kok, udah, tutup kamera. Oh gak jelas kok ini. Oke, sahabat-sahabat, kembali beliau ya potensi kita untuk membantu saudara-saudara kita, silakan. Apa yang kita punya yang bisa kita berikan, silakan ke saudara Desma. Inilah kebanggaan kita sebagai seorang muslim ya, saling membantu satu sama yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat. Ya, Ikhwan Fillah ya, kita doakan ya guru kita, Bang Dewa ya, Gurunda Zuma semuanya ya, semoga beliau-beliau ini sehat-sehat, Ikhwan Fillah, biar setiap hari bisa berdakwah ya. Luar biasa. Lanjut Bang Dewa. Maaf Dinda. Ya. Saudara Desma mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ya. Saudara ini ada nomor rekening nggak? Ada nggak? Masya Allah. Ada tuh yang minta. Ada yang minta nomor rekeningnya dibawa. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita spill. Teman-teman yang mau membantu kapan lagi? Coba ya kan ya. Daripada duit disimpan di rekening, disimpan di tabungan, Allah sudah mengatakan keluarkan 300.000, keluarkan 200.000, keluarkan 100.000, 50.000. Tapi kita, ini mau beli ini, akhirnya apa? Keluar juga, kakinya keinjak kaki meja, masuk puskesmas, disuntik, lebih besar biayanya. Padahal sekiranya perintah Allah untuk berimpas sedekah itu diselesaikan, maka tidak, kakinya nggak jadi injak, nggak kena suntik, bahkan rezekinya bertambah, amalannya bertambah, surga bertambah, nikmatnya nanti di alam kubur pun Masya Allah luar biasa gitu. Itu konsepnya. Ayo di spill nomor rekeningnya teman-teman. Ada yang mau nomor rekening di bawah.
Iya, Bang Desma bisa nggak nomor rekeningnya di spill Bang? Nggak apa-apa Bang. Kami ikhlas Bang, ikhlas kami, insya Allah. Saya ada, tapi saya rasa apa yang saya ada nggak yang tahu nomor kontaknya saudara kita Desma ini? Ini Abah Saipul tadi kan ngirim KTP ke Abah Saipul, Gurunda. Coba nanti Ya, lewat diketik aja. di bawah. Iya, diketik aja di bawah. Pak Desma, iya. Nanti DM aja ya. Dewa juga mau ngasih sesuatu ke Yang kemarin Bang Dewa yang segepok itu, Bang Dewa yang kemarin. Iya, Dewa juga mau ngasih Paling sesuatu. juga baju kos gambar Bang Suma ini yang dikasih. Gambar Bang Juma sama saya itu, baju Aki. kaos. Itulah. Gambar kita Yang dua, dibutuhkan Aki. sekarang itu bukan itu. Oh siap. Enggak, bukan kaos Bang. Baju kaosnya lagi nih, baju kaos. Biar Bang Desma pakai baju kaos udah gitu fotonya paling depan pakai pedang lagi. Aki. Itu gambarnya kita dua, Ki. Kita dua, saya yang bayar itu pun. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, kacau. Bisa Nggak, aja, Dewa. bisa. Itu masuk Dewa juga akal deh, mau masuk ngasih. akal. Silakan aja DM, tapi kirim satu karung biar beliau jualan di sana. Ada sesuatu juga gitu kan yang mau dikasih ke Dewa. Ini pun jatah dari Mu'alaf ya. Nanti tolong DM ke Dewa. Dan makasih banyak. Kemarin pun Bang Juma waktu ketemu sempat ngebeliin Dewa sepatu gitu kan. Bahkan disuruh milih kulit biawak. Sampai Bang Juma itu dimarahin sama pegawainya. Ternyata Dewa diajak bukan ke toko, tapi ke masjid. Atau mungkin ini begini ya, kalau enggak bentar Bunda izin. Rahma, sebentar dulu. Belum Oke, beres, ada jatah lanjut. nanti. Oke. Enggak, Ke aku masjid cuma mau bawa bilang karung gini Bang goni, Dewa. pungut Bang sepatunya Dewa, orang. aku cuma bilang begini. Ke rekeningnya Api, terus ketik di situ untuk peruntukan mualaf ini Desma, kalau enggak ada Ya nomor bisa juga rekeningnya Bang begitu bisa. Desma. Sama seperti boleh tadi gitu, malam, saudaraku. alhamdulillah ada dari Papua juga, Bang Robi kalau nggak salah transfer ke API 3 juta rupiah. Masya Alhamdulillah Allah. Bunda Rahma sebagai bendahara akan segera menyampaikan ke saudara kita Demian. Masya Allah, Masya Allah. Demian. Masya Allah, betul. Masya Allah. Jadi boleh Bunda Rahma boleh silakan. Kalau sahabat Silakan mau teman-teman. menggunakan Ya, apologet lanjut, Guru. Islam, silakan di rekening Ini loh. API Apologet Islam Indonesia. Nanti dari Nanti Apologet Bang Islam Desna Indonesia kasih ke saya yang nomor setor rekening. ke ini bisa. Kalau di situ kan lebih aman karena banyak mata yang tahu, banyak kepala yang menilai, kan melihat gitu ya. Jadi tidak mungkin anak-anak saya ini mau culas. Kapan dia culas kusut Allah. kembali. Ya, enggak lah Guru, Ini Bang. tidak halal Ya, Mas. itu mustahil lah itu ya, Saudaraku. mustahil. Iya. Saudaraku di sini, saya sebenarnya tidak berharap banyak gitu toh. Saya tidak terbiasa juga. Iya, kami paham Bang, kami paham. Ya, saya nggak seperti itu. Tapi saya ini intinya sedang berpikir gitu kan, bagaimana saya bisa pulang ke Pulau Jawa dan layak mendapatkan pekerjaan. Masya Allah. Nah, itu dia. yang saya pikirkan. Keren Ini Gurunda gini ya. Tadi juga Abang Dadesma pas baru naik itu kan dia baca salam gitu kan. Kan biasanya kalau muslim itu kan kita mau diskusi tuh. Biasanya ada yang mau disampaikan atau apa, setelah mau disampaikan ya biasanya turun lagi gitu. Tetapi Abang Dadesma tadi sedikit berbicara dan kata saya silahkan apa yang mau disampaikan. Dan dia menceritakan tentang ya sama istrinya ingin bercerai dan lain sebagainya. Cuman dia nggak punya sertifikat mualaf dan sebagainya. Dan ini tidak ada yang kebetulan gitu di dunia ini. Semuanya sudah dikehendaki oleh Allah berdasarkan kudrat dan iradat Allah. Dan inilah kasih sayang Allah gitu, Abang Dadesma. Antum berhak mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara antum, sehingga inilah Islam. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan, kami itu satu tubuh gitu kan, saling membantu satu sama lain, terutama orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Nah, kalau memang dia punya harta, punya materi, ya materinya, hartanya harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Jadi ini luar biasa, antum harus bersyukur. Dan untuk saudaraku semuanya yang sudah berbagi di bawah, yang lewat rekening ataupun lewat gift, jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga kebaikan antum semua dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda dan dibalas oleh Allah di dunia bahkan di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut.
Bunda Rama. Bunda Rama. Ini, Bang, ini saya ada satu hal yang masih memang mengganjal selama ini mengganjal gitu kan. Saya belum ada jawabannya gitu. Masalah perceraian di dalam Kristen itu kan tidak ada. Seperti saya bilang di awal tadi, segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dan saya dengar pun, ibaratnya saya lihat pun beberapa keluarga ya, rekan-rekan saya yang pisah ranjang lah, ibaratnya kalau Kristen itu pisah ranjang, tidak ada bercerai gitu kan. Ini yang jadi permasalahan saya gitu. Solusinya seperti apa gitu? Ada yang mengatakan urusannya harus ada surat dulu lah ke gereja, kemudian ditembuskan ke Vatikan dan segala macam, dan itu prosesnya pun harus ada 1 tahun 2 tahun pun belum itu selesai gitu kan. Nah ini masih jadi satu ganjalan buat saya gitu kan, bagaimana saya bisa lepaskan dia gitu kan, dan saya pun bisa bisa menjalani hidup saya, bisa ibadah dengan menikmati ibadah saya seperti itu, dan mendapatkan pekerjaan yang layak seperti itu. Jadi rencana saya memang untuk keluar dari tim Mika ini, memang keluar dari rumah itu memang saya tidak membawa apa-apa gitu kan. Saya tinggalkan bisnis istri saya kan. Saya dulu sedikit saya cerita ke belakang. Saya itu ketika saya sedang tinggal di tim Mika di sini itu memang saya fokus untuk membantu pekerjaan istri gitu kan. Dia mempunyai beberapa percetakan seperti fotokopi dan segala macam, dan ruko-ruko gitu kan. Dan juga kontrakan-kontrakan di belakang rumahnya itu ada 42 unit kalau tidak salah itu. Itu saya tinggalkan semua gitu. Jadi saya benar-benar meninggalkan rumah itu benar-benar hanya menggunakan 2 helai pakaian. Jadi 2 celana panjang saya double, 1 kemeja saya double. Seperti itu. Jadi saya berpikir saya harus pergi dari rumah ini bagaimanapun juga caranya. Masalah hidup di luar ini saya laki-laki gitu kan. Intinya kalau saya mau bergerak, mau bekerja, pasti Allah pasti akan memberikan cara-caranya kan, seperti itu ya. Alhamdulillah saya setelah 2 tahun keluar dari rumah, pekerjaan apapun saya lakukan gitu kan, untuk saya bisa terus menjalani hidup saya dan bisa menikmati ibadah saya seperti itu, Bang. Abang-abang di sini mungkin ada yang bisa memberikan solusi bagaimana saya bisa menceraikan wanita wanita ini, istri saya ini, seperti itu. Karena dalam kekristenan segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Oke, silakan Gurunda Zuma, fadhal. Sorry, saya tidak monitor tadi. Iya, jadi beliau ini mau diceraikan istrinya gitu. Mau bercerai dengan istrinya gitu kan. Mungkin ada sedikit solusi dari Gurunda seperti apa? Karena kan di dalam kekristenan itu katanya tidak bisa bercerai gitu kan, karena istrinya ini gimana, pendeta atau gimana sih, Bang Desma? Ya, ibu pendeta juga dia. Jadi dan pasti kalau misalnya saya bikin surat tebusan ya pasti surat pengajuan pasti larinya ke gereja-gereja juga ya. Mungkin kalau misalkan itu mungkin tidak akan ada kelanjutannya toh gitu kan, karena ya mereka berprinsip seperti saya bilang tadi, kekristenan itu tidak ada perceraian, segala sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia gitu kan. Tapi itu kan hukum itu kan berlaku bagi Kristen, bagi saudara Desma kan enggak? Iya, karena saya berpikir gini kan, kalau Islam itu kan kalau katakanlah sudah 3 bulan saya tidak menafkahi dia ataupun memberikan nafkah lahir maupun batin, maka jatuhlah talak atau apa ya disebutnya ya, saya lupa itu. Talak iya gitu kan. Iya. Itu otomatis atau bagaimana terjadinya itu kalau ketika saya kehilangan kewajiban, tidak memenuhi kewajiban ke yang Kristen ini? Iya. Iya. Udah selesai perkara, nggak ada. Secara agama sudah selesai toh, saya sudah selesai. 1 bulan lagi saya sudah tidak ada hubungan dengan beliau ini. Siap. Yes. Nah, sekarang tugas abang ini tinggal mengambil anak-anak. Gitu. Gurunda, jadi dia itu minta solusi penceraian secara negara, Gurunda. Ya ke pengadilan aja, ke pengadilan, kayak pengadilan agama. Nah itu, Bang Desma. Bawa surat ini, surat syahadat, Bang Desma. Kalau Duk Capil ya? Iya, robah dulu KTP, Aki. Iya. Iya, robah KTP. Makanya dibutuhkan kemudian sertifikat tadi. Jadi Duk Capil dulu, habis itu singgah ke PLN. Kok kenapa PLN dulu, Oke. Sebelum ke PDAM. Ini gara-gara saya chatting sama orang Mandiri ini terkait dengan PLN.
Jadinya ke BLN. Veteran Bang Zuma itu sudah bunyi itu berarti kalau bisa aja bangku ini, masya Allah. Aki, sebenarnya kan kalau sudah diurus KTP-nya, saya rasa abang jalan aja dulu, mau balik ke Jawa balik bang, biar aja dia yang gugat cerai atau apa, karena nggak ada masalah lagi. Saya rasa seperti itu. Nggak ada masalah lagi kok, saya rasa. Bodoh amat gitu kan, intinya saya sudah beda pemahaman dan sudah beda prinsip, sudah ada hukum-hukum yang saya jalani kan, seperti itu kan. Kalau saya rasa seperti itu. Ini ada yang titip buat saudara Desma 500.000 ya. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang ingin membantu beliau ke rekening Apologet Islam Indonesia, API, nomornya saya tidak hafal. Silakan Bunda Rahma, mungkin bisa disebutkan nomor rekeningnya. Bank BNI berapa? Cabe sudah ku dibawa deh. Udah disebut Tomakin, tidak apa-apa jika tidak ke diskon. Oh iya. 75 kali itu dibuat 75 kali. Iya. Ya 51. Iya. 75 kali 51. 770 kali 51770 BNI, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dikasih catatan untuk mualaf dikasih catatan, catatan untuk mualaf Desma ya, karena di situ ada banyak, ada beberapa mualaf yang diperuntukkan ke sana. Nanti Bang Desmanya koordinasi dengan Akhi Saiful untuk nomor HP dan nomor rekeningnya, kita teruskan gitu ya. Oke. Ya, masya Allah. Mana tahu dengan begitu saudara kita ini, bisa kembali ke Jakarta. Di Jakarta bisa ada yang memberikan pekerjaan di sana, masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Gurunda, aku izin turun dulu. Ustadz Abuya mau keluar sama Bang Andi. Izin semuanya. Baik. Akhi Peri ya, Iwan Pilah, tolong bantu doakan Akhi Peri, saudaraku, beliau mau dioperasi ya hari ini, Akhi. Iya, aku izin dulu Bu ya. Assalamualaikum. Bijinya mau dihilangkan satu, kok bisa? Lancar Akhi, masya Allah, cepat sembuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, syafakallah. Bang Desma, kalau saya cuman mau pesen satu, walaupun sudah cerai, tapi tetap berbuat baik dalam hal dunia. Bilang aja sama mantan istri, sekarang kan sudah mantan nih insya Allah. Jadi bilang urusan yang lain biarkan saja, tapi urusan dunia saya jangan ribut lagi gitu, udah selesai. Karena udah keputusan cerai kan. Jadi selakatanya kan punya anak, punya apa. Terkadang tindakan baik kita itu akan membuka hidayah. Siapa tahu malah membuka hidayah. Kalau memang susah mau akad, tak akadkan sama saya. Serius. Gak masalah. Gimana? Enggak, kalau misalnya tetap berbuat baik. Siapa tahu, bilang aja nggak usah ribut lagi lah. Siapa tahu dengan berbuat baiknya Bang Desma nggak ribut lagi. Kemudian dia merasa benci tapi rindu. Kemudian dia bilang, Kakanda sayang, aku ikut agamamu saja, insya Allah. Nanti kalau memang seperti itu, baru akad lagi, nggak apa-apa. Atau mungkin misalnya dapat gadis lagi. Nikah ulang. Koh, Ibu Pendeta perpuluhan jemaat sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum host, Bunda Rahma, saudara Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bunda boleh sedikit menanggapi tadi tentang masalah perkawinan Akhi Desma ya. Alhamdulillah, selamat datang saudaraku. Gini, Bunda berbagi sedikit pengalaman yang pernah alami juga ya. Jadi dulu suami pun mualaf, dan jadi kalau di dalam dulu dia Katolik almarhum. Jadi kalau solusinya ya si Desma, apalagi beruntung kita kan di Indonesia itu nggak ada perkawinan beda agama. Jadi kalau sekarang Desma udah muslim, itu secara otomatis di dalam hukum kita gagal, gugur. Pembatalan perkawinan. Jadi tinggal mengurus administrasi aja, KTP, surat mualaf, nanti langsung ke pengadilan
negeri langsung disahkan ke pengadilan agama. Begitu aja, sangat gampang sekali. Tapi kalau memang Akidesma tidak bisa untuk bersama lagi seperti yang lama. Itu aja solusinya, silahkan. Terima kasih. Jadi Bunda mudah ya, tidak ribet ya Bunda ya, tidak ribet ya. Gimana coba bisa di repeat ulang? Iya, nggak ribet. Apalagi kalau Bunda dulu malah lebih ribet karena kan almarhum suami dulu malah warga negara Singapura, itu lebih ribet ya. Kalau kita dalam sama warga negara Indonesia nggak ribet, yang karena langsung otomatis sekarang Akidesma udah Muslim. Kan dalam hukum kita Indonesia itu tidak ada kenal beda apa keyakinan, perkawinan beda keyakinan nggak ada. Jadi otomatis sudah pembatalan perkawinan hukumnya langsung. Yang penting Akidesma tetap administrasinya dilengkapin dulu, KTP-nya diganti, terus surat mualaf dilampirkan, insya Allah semuanya lancar, lapor ke pengadilan aja. Udah. Langsung ke catatan sipil. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Silakan, terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Bunda Vera. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga mohon izin ya. Kebetulan di Makassar ini kan ada tamu saya, alumni Kiamat, konsultan yang harus kita jamu dengan baik. Beliau ada di sini sampai hari Ahad. Kebetulan saya ingin jemput beliau untuk sarapan. Saya sudah pesan di mana Jalan Jalan Serigala untuk disiapkan. Kemudian nama menunya itu palu basa. Itu namanya palu basa. Dan kemudian bahan utama itu daging gajah. Khusus beliau saya siapkan daging gajah, kemudian untuk dibuatkan palu basa gitu. Orang Makassar pasti tahu. Jadi mohon izin ya teman-teman sekalian. Iya, Akhi. Kalau saya ke sana, Aki jamunya gimana? Ada banyak, komodo di sini banyak, Akhi. Tenang aja. Enak, Aki. Kita makan. Makasih, Aki. Saya nggak mau nanya, takut nanti jawabannya yang lain. Komodo. Saya nggak mau nanya ketoprak aja. Allahu Akbar. Insya Allah Akhi akan kesini, sahabat-sahabat akan kesini karena bulan September kan diadakan. Baik, Akhi. September nanti kan milad kedua api kan diadakan di sini, dan juga siap-siap para misionaris ya, para misionaris bagi-bagi baju, manusia laknatullah, silakan bagi. Nah, demikian tadi kamu muslimin ya, yang dimana pernyataan dari seorang mantan pendeta ini menjadi seorang muslim karena bosan dengan apa yang ia imani selama hidupnya. Yang sesungguhnya tidak masuk di akal menurut beliau, karena memang bagi orang-orang yang mau menggunakan fikir, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal, maka sudah barang tentu dia akan meninggalkan kekristenan, meninggalkan keimanannya. Oleh karena apa? Oleh karena segala sesuatu apa yang menjadi keyakinannya itu jauh dari kebenaran. Karena dari isi kitabnya saja sudah kontradiksi. Bagaimana orang akan mempercayai dan menjadikan sebuah kitab itu menjadi sandaran keselamatan, menjadi sandaran kepastian dalam keselamatan dunia akhiratnya, ya, secara akidah itu tidaklah akan mungkin itu terjadi. Oleh karena apa? Dari kitabnya saja sudah membingungkan, yang dimana dibuat oleh manusia sehingga orang mempercayai bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Maka ketika orang-orang yang menggunakan akalnya menjumpai ayat-ayat yang kontradiksi, ayat-ayat yang tidak berkesesuaian dengan pengajaran dari para nabi, maka dia sudah barang tentu akan mengalami kejanggalan dan tidak akal sehatnya tidak akan dapat menerimanya. Lalu pasti akan meninggalkan keyakinannya. Oleh sebab apa yang dibuatnya itu tidaklah sinkron, tidaklah sejalan dengan akal sehat pikiran manusia. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabib.